Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita. Sore hari ini kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Ibu-ibu bisa baca Alkitabnya di rumah masing-masing, simak di Alkitab masing-masing dan saya akan membacakannya. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Sekali lagi saya bacakan. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di sini Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa kita orang-orang percaya adalah suratan Kristus. Surat yang ditulis oleh Allah sendiri, bukan pada loh-loh batu dikatakan, tetapi dalam loh-loh daging, di dalam hati manusia. Sekali lagi, di dalam hati. Suratan yang ditulis di dalam hati. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa harus hati? Kenapa enggak ditulis di pikiran, di otak kita? Hati itu adalah sumber. Kita akan buka pada Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Kita buka di Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Saya akan bacakan ibu-ibu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Karena itu adalah sumber kehidupan. Kenapa harus hati? Karena hati adalah sumbernya. Hati adalah fokusnya. Hati itu adalah sentralnya, bukan otak atau pikiran kita yang seperti dikatakan oleh ilmu pengetahuan, semuanya bersumber dari pikiran, dari otak kita, kemudian seluruh organ tubuh kita, perasaan, kehendak kita melakukannya. Tapi Alkitab katakan, hatilah yang menjadi sumbernya, ibu-ibu yang kasih. Hatilah yang menjadi pusat seluruh perasaan, kehendak, dan pikiran kita, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Bahkan di Amsal dikatakan, simpanlah setiap perintah-perintahku di dalam hatimu. Sekali lagi, di dalam hati. Kemudian kita berdoa dalam hati, kita merenungkan firman Tuhan di dalam hati kita, kita menyanyi di dalam hati, kita merancang-rancangkan, kita merencanakan segala sesuatunya dalam hati kita, kita berpikir-pikir dalam hati kita, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Amsal katakan juga hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya, obat yang manjur, hati yang gembira. Ada banyak sekali orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang putus asa, kemudian mereka memutuskan untuk membunuh, mereka memutuskan untuk bunuh diri. Ada banyak sekali anak-anak muda, kalau kita baca, kita dengar di sosial media, yang patah hati, akhirnya mereka memutuskan untuk membunuh, untuk bunuh diri, untuk gantung diri. Ibu-ibu yang kekasih, hati-hati dengan hati kita. Dan Yesus di Alkitab ini mengajarkan betapa hebatnya dosa yang ada di dalam hati. Kita tahu waktu kita membenci saudara kita, waktu kita marah, itu sama kita dengan membunuh. Haleluya. Jadi hati-hati dengan hati kita, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Amsal 4 ayat yang ke-23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Segala kewaspadaan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Dan pertanyaannya, bagaimana kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Kita buka di Yeskiel pasal yang ke-11, ayat yang ke-19. Sebelumnya kita akan baca dulu. Saya akan bacakan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Yeskiel pasal yang ke-11, ayat yang ke-19 saya akan bacakan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Aku juga akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Kemudian Yeskiel pasal yang ke-36.
Yeskiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Garis bawahi kata taat, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana kita menjaga hati kita? Taat. Ketaatan akan firman Tuhan, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Hati yang taat adalah kunci, adalah inti untuk kita boleh menjadi teladan Kristus. Untuk kita menjadi suratan-suratan yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang, dimanapun, kapanpun, dan apapun keadaan kita. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, 2 Korintus pasal yang ketiga ini, ayat yang kedua dikatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ayat yang ketiga, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Suratan yang dapat dibaca itu bicara soal apa tadi? Sikap hati kita. Sikap hati yang bagaimana, ibu-ibu yang kasih Tuhan? Sikap hati yang taat, ketaatan akan firman Tuhan. Ketaatan itu adalah sebuah pilihan, ibu-ibu yang dikasih Tuhan ya. Jadi ketaatan itu bukan talenta atau bakat, tapi itu adalah pilihan. Apakah ibu-ibu dan saya memilih untuk taat akan firman Tuhan? Haleluya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Saya percaya dan kita semua tahu Tuhan sudah memberikan Roh Kudus-Nya kepada setiap kita untuk mengingatkan kita, untuk menuntun kita, untuk membimbing kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang ada di Antioquia pertama kali itu disebut Kristen. Ya, ibu-ibu yang kekasih. Mereka dikatakan Kristen bukanlah sebagai agama, tapi karena perilaku mereka sama dengan apa yang dikatakan Yesus. Bahkan jemaat di Antioquia itu disebut saat ini sebagai contoh jemaat yang misioner bagi gereja-gereja Tuhan di masa sekarang ini. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu keadaan kita saat ini sedang tidak baik. Kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, virus corona. Kita berada dalam keadaan yang sangat menakutkan. Tapi puji Tuhan, minggu kemarin kita sudah bisa beribadah bersama-sama. Semua karena kebaikan Tuhan ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Kita hidup dalam masa, dalam keadaan yang sangat menakutkan karena virus ini. Kita takut ngapain, kita takut kemana-kemana. Apapun kita harus hati-hati, kita tidak bisa bebas berbicara, harus pakai masker ya. Sedikit-sedikit kita harus cuci tangan, kita harus bawa hand sanitizer demi menjaga kesehatan kita. Tapi sore hari ini ibu-ibu yang kekasih, saya mau katakan, apapun itu, kondisi apapun itu, dan bagaimanapun keadaan kita saat ini, ingat satu hal, kita adalah suratan Kristus. Amin, ibu-ibu yang kasih Tuhan. Buat dunia bisa melihat Yesus dalam kehidupan kita. Haleluya. Tetap jadi berkat. Jangan pernah berhenti, jangan pernah putus asa, jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Kita percaya Tuhan memberikan penolongnya, Roh Kudus-Nya kepada setiap kita yang akan terus menuntun kita, mengajari setiap kehidupan kita, membimbing kita sehingga kita bisa tahu dan mengerti apa yang harus kita lakukan. Sehingga firman dan hikmat itu akan masuk ke dalam hati kita, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Untuk itu jaga hatimu dengan taat untuk melakukan firman Tuhan. Amin, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saat hati kita terjaga dengan baik, kita taat melakukan firman Tuhan, hati kita bersih, saya percaya ada berkat-berkat Tuhan yang akan turun mengisi setiap kehidupan kita.
Saat ada Yesus di dalam hati kita, apapun kondisi kita saat ini, saya percaya kita akan tetap terus memuji dan bersuka cita karena Tuhan. Sehingga orang lain, dunia boleh melihat Yesus dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh menjadi berkat dimanapun kita boleh berada. Amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ingatlah bahwa setiap kita adalah suratan Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.